Mari kita berusaha untuk meluangkan waktu kita dalam kehidupan ini untuk membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Salah satu amal solih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim. Dan membaca Al-Quran ini merupakan salah satu media atau cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali memerintahkan kepada kita sekalian untuk banyak mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum, hendaknya kalian ingat kepadaku, pada Allah, maka aku Allah akan ingat kepada kalian. Dan juga ayat lain Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingatnya, dzikron katsira, untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, hendaknya kalian membaca Al-Quran apa yang mudah bagi kalian. Maksudnya ayat ataupun surat yang mudah bagi kita untuk kita baca. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hendaknya kalian membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat, syafi'an, akan menjadi sesuatu yang menolong kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang kami muliakan, jamaah yang kami cintai, mari kita berusaha untuk meluangkan waktu kita dalam kehidupan ini untuk membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, beliau mengatakan, i'lam anna tilawatul Qur'ani hiya afdhalul adhkar. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal niku membaca Al-Quran. Okay. Jadi zikir itu sudah sangat luar biasa, Pak. Zikir itu memiliki keutamaan yang sangat besar, tapi ada sesuatu zikir yang lebih tinggi, lebih afdal daripada zikir yang biasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya niku. Napa? Yang lebih utama daripada itu adalah membaca Al-Quran. Jadi qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu juga bentuk zikir, bahkan lebih utama dari zikir yang biasanya. Makanya misalkan panjenengan disuruh memilih dalam satu kondisi apakah zikir atau baca Quran, maka kalau tidak bisa digabungkan, menawi saged nggih digabung, nggih zikir nggih baca Quran. Tapi misalkan tidak bisa, harus dipilih salah satu, maka hendaknya kita memenangkan baca Quran daripada zikir. Karena kata Imam Nawawi, hiya afdalu al-adhkar, zikir yang paling afdal itu membaca Al-Quran. Dari sini ulama niku beda pendapat, Pak. Manakah yang lebih utama antara tulul qiyam, lamanya berdiri dalam sholat, ataukah sujud? Jadi ulama niku beda pendapat antara sujud sama berdiri ketika sholat membaca Quran, itu mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Yang nanti akan berkonsekuensi hukum lain, yaitu tentang masalah sholat. Sholat itu lebih utama panjang bacaannya atau lebih utama panjang sujudnya? Nah, itu ada beda pendapat didasarkan kepada ini, masalah zikir sama membaca Al-Quran.
Sebagian ulama mengatakan sujud niku lebih utama dari berdiri dalam sholat. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling utama, yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Tapi niki hadis niki jangan dipahami aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid niku. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah niku jangan diyakini dekat secara fisikal ya. Artinya Allah niku berarti di tempat sujud kita, enggak. Niku majaz. Artinya bukan kedekatan fisikal, tapi posisi seorang hamba itu yang paling mustajab, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berdoa sangat dikabulkan itu bahwa sajid dalam kondisi sujud. Makna hadis itu seperti itu. Nah, ulama niki berpendapat sujud itu lebih utama dari berdiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa posisi paling dekat seorang hamba itu ketika sujud. Tapi ulama lain bantah, enggak. Yang lebih utama niku apa? Berdiri dalam sholat itu lebih utama. Maka semakin berdiri sholatnya lama, niku lebih utama daripada sujud. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, afdhalus sholat, sholat yang paling utama itu tulul kunut. Tulu al kunut, panjang lama kunutnya. Kunut di sini maksudnya berdirinya. Dan saya pribadi mengikuti pendapat niki bahwasanya lama berdiri dalam sholat itu lebih utama daripada sujud. Sebab apa? Hujjah para ulama yang mengatakan bahwasanya berdiri itu lebih utama daripada sujud membawa sebuah argumentasi kaitannya dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kalau berdiri itu zikirnya Quran gitu. Nek kita sholat kan kalau pas berdiri apa? Membaca Al-Quran, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Setelah Al-Fatihah membaca surah pilihan, mungkin bisa diperpanjang dan seterusnya. Jadi berdiri niku zikirnya Quran, sementara sujud zikirnya tasbih, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kenapa para ulama kemudian lebih mengutamakan berdiri? Karena berdiri itu zikirnya membaca Al-Quran, sedangkan sujud itu zikirnya adalah tasbih. Makanya niku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk memberikan perhatian kepada hal ini sebagaimana disebutkan Imam Nawawi tadi bahwa membaca Al-Quran itu adalah afdalu dzikri atau afdalu al-adzkar, zikir yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kalau panjenengan ketika membaca Al-Quran itu diiringi dengan tadabbur, memikirkan, merenungi, memahami isi Quran. Karena al-matlub ya al-qiraatu bitadabbur, kata Imam Nawawi itu. Bahwasanya yang diinginkan sebenarnya membaca Al-Quran itu yang tujuan atau maksud paling asasi niku adalah tadabbur, memikirkan, merenungi isi yang kita baca. Tapi susah bagi kita yang tidak paham bahasa Al-Quran atau bahasa Arab seperti panjenengan niku. Panjenengan kan mboten paham bahasa Arab. Gitu. Nggih, yo maca Quran yo ndrujur mawon wis lewat tok. Mboten enten rasane. Padahal sebenarnya membaca Al-Quran itu yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut, yang asasi, tujuan pokok niku napa? Mentadaburi Quran, memikirkan, oh ini maknanya seperti ini, oh mendalami, begini maksudnya, merenungi sehingga memberikan bekas kepada hati kita, hati pembaca bisa sedih, bisa takut, bisa gembira dan seterusnya, sehingga memberikan motivasi, mempengaruhi jiwa orang yang membaca. Tapi nggih, jenengan mboten napa-napa misalnya dereng memahami
bahasa Al-Quran, belum bisa memahami arti dan makna daripada ayat sing panjenengan baca, tidak ada masalah Pak. Karena baca Quran niku walaupun kita tidak tahu maknanya, panjenengan tidak tahu artinya, itu pahalanya tetap ada dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados mengke ampun terus leren maca Quran gara-gara oh mboten ngerti maknane, ampun. Malah prei. Ampun prei, ampun libur, tetap baca Al-Qur'an. Walaupun memang yang mengerti ya, orang-orang yang memahami, mentadaburi, tentu levelnya, keutamaannya lebih tinggi daripada yang belum bisa memahami, karena memang itu keutamaan yang Allah berikan kepada para hambanya yang Dia kehendaki, para alim ulama, para penuntut ilmu yang memang menekuni ilmu itu, menekuni tentang Al-Quran, menekuni bahasa Arab, sehingga bisa mendalami dan memahami maknanya.